Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, sesi C1, akan menjelaskan mengenai fermentasi wine. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aldi Cahaya Putra NPM 90 dan Handi Ramadan NPM 91. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu apa itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dikenal dengan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Untuk jenis-jenis fermentasi secara umum ada dua, yaitu ada fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Untuk fermentasi aerob merupakan proses yang memerlukan oksigen. Dengan adanya oksigen ini, mikroba dapat mencerna glukosa yang menghasilkan air, CO2 dan sejumlah energi. Untuk fermentasi anaerob, fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dipecah. Untuk selanjutnya yaitu ada fase pertumbuhan bakteri, di mana fase yang pertama yaitu fase lag. Dalam fase ini, penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi tergantung pada komposisi media, pH, suhu, dan gerasi, pada jumlah sel inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Untuk fase yang kedua yaitu fase eksponensial atau fase log, di mana dalam fase ini ditandai dengan terjadinya pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponen ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu fase stasioner. Dalam fase ini terjadi pada laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik, sehingga mengganggu pembelahan sel. Yang terakhir yaitu fase kematian. Untuk fase kematian sendiri merupakan fase di mana laju kematian lebih besar daripada laju pertumbuhan bakteri. Untuk selanjutnya yaitu pengertian wine. Wine merupakan jenis minuman berbahan dasar dari sari buah dengan kandungan gula tinggi yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan mikroba hamir dalam keadaan aerob. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah. Untuk sari buah yang memiliki kadar gula tinggi itu hanya perlu ditambah 5% dari gula untuk sebagai nutrien. Dan untuk kadar sari buah yang memiliki kadar gula yang tinggi, kadar yang rendah perlu ditambahkan hingga 15% gula sebagai nutrisi untuk bakteri. Kemudian untuk reaksi dan mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi wine. Untuk mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam fermentasi alkohol ini yaitu Saccharomyces cerevisiae. Itu karena harganya murah dan lebih mudah didapat, sehingga didapatkan reaksi glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Next. Kemudian untuk pengertian starter. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Untuk syarat starter fermentasi ini adalah murni, unggul, stabil, dan bukan patogen. Fermentasi yang prosesnya menggunakan starter disebut fermentasi tidak spontan. Sedangkan fermentasi yang tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan yang pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Next. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu suhu.
Suhu minimum yaitu di bawah suhu itu pertumbuhan mikroorganisme tidak akan terjadi. Kemudian suhu optimum itu sebagai suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme yang paling cepat. Kemudian ada suhu maksimum itu di atas pertumbuhan mikroorganisme tidak akan terjadi lagi. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu oksigen. Udara atau oksigen selama harus diatur sebaik mungkin untuk siap untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk fermentasi. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu substrat. Seperti halnya makhluk lain, mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan, unsur makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia oleh kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba, komposisi mikroba untuk kelangsungan hidupnya berhubungan erat dengan komposisi kimianya. Kebutuhan mikroorganisme akan substrat juga berbeda-beda. Kemudian peran fermentasi alkohol di dunia. Itu yang pertama ada pembuatan roti. Dalam proses pembuatan roti itu diperlukan peragian untuk proses pengembangan rotinya. Kemudian untuk kedua dalam pembuatan minuman beralkohol diperlukan fermentasi. Fermentasi secara bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bioetanol. Etanol adalah alkohol yang didapat dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung gula, pati, atau selulosa. Etanol merupakan bahan yang sangat penting karena merupakan bahan bakar cair dari sumber yang dapat diperbarui, yaitu bioetanol. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.